Halo guys, welcome to my channel. Kembali dengan saya Raka hanya di Alternative Channel. Channel yang selalu membahas hal-hal menarik di seputar kita. Dan di video kali ini saya akan kembali membahas tentang NPWP ya. Karena belakangan ini NPWP kemungkinan sebesarnya heboh ya. Walaupun video ini sedikit terlambat ya, namun perlu juga saya buat karena bagi teman-teman juga banyak yang bertanya apakah benar nick itu akan dijadikan NPWP ya. Itu yang akan saya jawab. Dan apakah benar yang sudah memiliki KTP entah bekerja atau enggak akan kena pajak, itu saya akan jelaskan di sini biar teman-teman nggak salah paham. Walaupun akhir-akhir ini banyak yang teman-teman yang salah kaprah ya. Jadi saya ini akan memberikan kabar 5 hal yang perlu diketahui soal nick menjadi NPWP. Yo ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat sih bagi teman-teman ya. Jadi yang pertama itu ya, itu ada dasar hukum ya. Itu kebijakannya penggunaan nick sebagai NPWP berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan HPP ya. Itu HPP itu kepanjangan dari harmonisasi peraturan perpajakan gitu ya. Nah, soal itu diatur dalam pasal 2 ayat 1A yang berbunyi sebagai berikut. Nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan. Nah, sementara wajib pajak badan usaha masih menggunakan nomor izin berusaha pengadisiup atau sekarang disebut NIB ya, yang sekaligus menjadi NPWP. Itu yang pertama untuk yang perlu teman-teman perhatikan ya. Kemudian yang kedua ini masih berdasarkan Undang-Undang HPP, penggunaan NIK menjadi NPWP bertujuan untuk memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang sedang berlangsung. Pemberlakuan itu akan mengintegrasikan sistem administrasi perpajakan dengan basis data kependudukan. Selain itu, memudahkan dan menyederhanakan administrasi dan kepentingan sosial. Nah, itu yang kedua. Itu berarti dalam hal ini ada beberapa hal yang mungkin dipertanyakan atau bukan diperhitungkan oleh pemerintah agar di sini sudah disebutkan untuk memperkuat, dan tujuannya itu memperkuat reformasi administrasi perpajakan. Jadi ada hal yang benar-benar diperhatikan oleh pemerintah dalam hal ini karena selama ini mungkin administrasi masih beberapa oknum masih menggunakan ya. Jadi mempersulit untuk orang-orang tertentu ya. Kemudian yang ketiga yang perlu teman-teman perhatikan atau menjadi dasar hukumnya yaitu nomor 3, tak perlu buat NPWP ke kantor pajak ya. Yaitu Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP itu menyebutkan kebijakan pemberlakuan ini nantinya akan mempermudah masyarakat dalam hal pengurusan NPWP. Jika sebelumnya teman-teman itu harus datang ke kantor pajak, kalau di Bali itu biasanya ke KPP Pratama Gianyar ya. Nah, kini tidak perlu lagi. Jadi dengan ketentuan baru ini maka wajib pajak OP tidak perlu repot melakukan pendaftaran ke KPPP karena NIK tersebut sudah bekerja sebagai NPWP. Itu dijelaskan. Jadi itu salah satu hal kemudahan yang akan teman-teman dapatkan setelah NIK ini menjadi NPWP. Nah, kemudian yang selanjutnya yang banyak jadi pertanyaan atau perbincangan di masyarakat luas tentunya di Indonesia ya, itu apakah punya NIK wajib bayar pajak? Itu yang banyak jadi pertanyaan. Padahal NIK itu bukan hanya yang punya NPWP, bukan punya yang KTP aja yang punya NIK, yang bahkan anak yang baru lahir yang sudah didaftarkan di KK-nya atau di kartu keluarganya itu sudah memiliki NIK. Jadi teman-teman itu cukup perlu pahami pemilik NIK itu bukan hanya daripada orang-orang yang sudah memiliki KTP. Nah, kemudian penjelasan selanjutnya itu adalah namun ada kesalahan persepsi terhadap kebijakan ini. Ada yang menganggap bahwa setelah NIK menjadi NPWP, maka semua orang yang memiliki NIK memiliki kewajiban membayar pajak karena secara otomatis memiliki NPWP. Nah, faktanya tidak demikian ya teman-teman. Jadi faktanya seperti ini. Untuk pengenaan pajak, pemilik NIK harus memenuhi syarat subjektif dan objektif ya.
Itu sudah dijelaskan. Persyaratan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atau PPh. Kemudian itu subjek pajak itu meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang berhak. Yang ketiga itu badan, yang keempat bentuk badan usaha. Nah, sementara objek pajak adalah penghasilan. Dalam Undang-Undang HPP, penerimaan yang dikenai pajak adalah jika mencapai batas penghasilan kena pajak atau PKP orang pribadi ini ya, yakni 60 juta per tahun. Bisa dikatakan 5 juta per bulan itu teman-teman, atau 5 juta ke atas itu sama dengan 60 juta per tahun. Itu sudah teman-teman wajib membayar pajak. Itu selama ini masih berlaku hingga sekarang ya. Nah, jika tidak memenuhi syarat kedua syarat tersebut, maka seseorang tidak disebut sebagai wajib pajak. Nah, walaupun seperti saya sekarang ini ya, memiliki sebuah NPWP, namun penghasilan saya belum mencapai 5 juta ke atas untuk setiap bulannya atau 60 juta per tahun. Jadi untuk saya masih disebut wajib pajak non efektif ya. Nanti saya juga harus melaporkan setiap tahunnya penghasilan kita, yaitu antara bulan Januari hingga bulan Maret kita harus mengambil formulir ke kantor pajak. Itu juga sekarang bisa digunakan melalui HP, juga bisa kita dalam melaporkannya. Namun sebelum kita melaporkan, kita tetap harus datang kantor pajak itu untuk membuat EPIN namanya, untuk mendaftarkan cara kita melaporkannya. Itu bisa teman-teman laporkan dari bulan Januari hingga Maret di awal tahun itu ya. Misalnya mau melaporkan pajak di tahun 2021 ini, teman-teman harus sudah ke kantor pajak dari bulan Januari hingga Maret itu. Kalau di atas itu sudah nggak bisa ya. Kemudian yang kelima ini atau yang terakhir ya, ini masa berlaku kebijakan. Menurut Jenderal Pajak Suryo Utomo menyebutkan, penggunaan NIK sebagai NPWP akan dimulai pada 2023. Jadi masih 1 tahun lagi ya. Mungkin bisa dikatakan 2 tahun, namun 2021 ini masih hanya tertinggal bulan Desember. Jadi saya katakan masih sekitar 1 tahun ke depan ya. Jadi kapan NIK itu diaktifasi sebagai NPWP? Nah, itu juga jadi pertanyaan dari masyarakat ya. Jadi itu dijawab, jadi kedepannya kami banyak sistem informasi 2023 akan digunakan sepenuhnya ya, sudah melalui tayangan YouTube ya. Nanti itu sekarang zaman digital semua bisa kita lihat ya. Hal ini dilakukan dalam rangka Indonesia menuju integrasi satu data nasional. Jadi NIK itu kenapa dijadikan NPWP ya, itu ya jadi satu kesatuan. Kalau NIK sudah masuk menjadi NPWP itu akan seperti satu pintu gitu, semuanya dibuat mudah lah sekarang. Jadi teman-teman, jadi banyak, kalau zaman dulu misalnya setiap birokrasi itu kita kadang-kadang kita malas ke birokrasi karena banyak yang mengeluh ya bahwa mereka dipersulit inilah itulah ya. Dengan sekarang, dengan kemajuan digital ini, di zaman digital ini semua dipermudah oleh pemerintah, semua kita bisa kerja dari di rumah, menggunakan layanan internet di HP teman-teman ya. Jadi ya itu memanfaatkan lah, karena kita sejujurnya kita sudah tertinggal beberapa langkah dari Eropa dan Barat tentang kemajuan digital ini ya. Beruntung sekarang kita sudah melalui masa transisi, jadi banyak teman-teman masyarakat Indonesia pada umumnya sudah menggunakan internet sebagai pekerjaan mereka masing-masing ya. Mulai dari bisa menghasilkan di internet, jualan di internet, kemudian semua pemasaran di internet itu bisa digunakan. Bahkan sekarang di masa pandemi ini belajar saja sudah melalui internet ya. Ya itulah kemajuan zaman yang harus kita ikuti ya. Jadi kalau kita tidak bisa beradaptasi ya, kita harus siap-siap juga keterbelakangan dari atau tertinggal dari kemajuan-kemajuan teknologi di luar negeri. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat juga ya. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan yang mungkin teman-teman bisa pertanyakan, silakan coret-coret di kolom komentar di bawah. Ya, semoga video ini bisa membantu. Terima kasih sudah menonton. Like jika suka dan dislike jika sudah suka. Sampai bertemu di video selanjutnya. Yuk.